Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Baik, kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan tentang bagaimana kalau misalkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu tiba-tiba debt collector mengancam akan mengambil dan menyita barang-barang yang ada di rumah kita. Sebenarnya hal ini mungkin pernah saya bahas sebelumnya, tapi saat ini saya akan sedikit mengulas kembali, takutnya ada teman-teman kita yang belum paham, sehingga ketakutan yang berlebihan karena mungkin melihat pemberitaan-pemberitaan tentang debt collector yang menyita barang, menyita unit, motor, mobil, dan sebagainya. Simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini dan selalu mendukung channel ini. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang mungkin belum support channel ini, silakan kalian tinggal support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Lalu jika video ini memang menurut kalian bermanfaat sekali, silakan kalian boleh di-share di seluruh media sosial kalian agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, langsung ke pembahasannya tentang bagaimana kalau misalkan ada debt collector yang mengancam akan menyita dan mengambil barang-barang yang ada di rumah kita. Karena kita misalkan telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Sebenarnya hal ini sudah banyak yang tahu. Bagaimana cara mengatasinya apabila ada debt collector yang datang ke rumah. Dan buat yang belum tahu, saat ada debt collector dari pinjaman online yang datang ke rumah, yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah bersikap tenang dan santai, jangan gugup, jangan memperlihatkan ketakutan, jangan sampai kalian gemetaran dan sebagainya. Pokoknya kuatkan mental, tetap santai dan rileks. Nah, setelah debt collector misalkan udah datang ke rumah dan dia menyampaikan bahwa akan melakukan penagihan, ya kalian harus tanyakan dulu surat-suratnya, kelengkapan penagihannya dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikasi profesi penagihan. Itu wajib dibawa oleh debt collector. Kalau ada debt collector yang tidak membawa kelengkapan tadi, silakan kalian untuk disuruh pulang saja dan tidak perlu dilayani karena kalian tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, itu satu pertama kali. Nah, kalau ternyata sudah ada komunikasi antara debt collector dengan Anda dengan nasabah gagal bayar, tapi debt collectornya ngotot, misalkan karena Anda belum sanggup bayar, menyampaikan tidak punya uang dan tidak bisa menjanjikan kapan akan dibayar karena tidak punya uang, debt collector maksa misalkan mau menyita barang-barang boleh barang-barang elektronik atau apa yang ada di rumah. Mereka debt collector ini terus memaksa misalkan. Nah, kalau hal ini terjadi perlu kalian ketahui yang namanya pinjaman online seperti kita tahu bahwa ini jaminannya hanyalah data-data kita, KTP, nomor rekening, riwayat pekerjaan, terus foto selfie, foto tengok kanan kiri, mulut mangap-mangap, mata kedip-kedip, hanya itu jaminannya. Jadi kalau misalkan ternyata ada debt collector yang datang ke rumah mau menyita TV ataupun menyita barang-barang berharga lain yang ada di rumah, itu sudah menyalahi aturan. Karena apabila ada debt collector ingin menyita barang, dia itu harus membawa surat putusan dari pengadilan. Karena aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan aturan dari Mahkamah Konstitusi juga, kalau mau menyita barang, seorang debt collector itu harus berdasarkan hasil putusan dari pengadilan. Kalau tidak membawa surat putusan dari pengadilan, mereka tidak punya hak untuk mengambil barang kita. Dan boleh dikategorikan itu adalah maling atau begal atau sengaja merampas barang-barang kita. Itu mungkin masih suka ada debt collector yang seperti itu. Dan untuk mengatasinya, kalian kalau memang bingung bagaimana nih debt collector ini mau menyita barang kita, teriakin maling saja. Teriakin maling. Ya, soalnya kan memang nggak ada aturannya. Kalau memang pinjaman online itu harus menyita barang dan sebagainya. Karena jaminannya hanya data-data di KTP.
Ya mungkin resikonya nanti data disebar atau foto-foto selfie kita itu di otak-atik, ditulisin maling dan sebagainya, di medsos disebar dan sebagainya. Banyak hal seperti itu. Jadi hanya itu jaminannya. Kalau memang ada yang menyita barang, memaksa, teriakin maling saja. Minta surat pengadilannya, surat putusan pengadilannya. Kalau surat keputusan pengadilannya tidak ada dan memaksa ingin mengambil barang, teriakin maling. Ya daripada kalian bingung, misalkan aduh harus gimana nih orang ini tetap mau ngambil, misalkan mau ngambil TV. Ya itu kan berarti kalau mengambil sesuatu barang itu berarti kan dia maling, begal. Itu gitu aja solusi simpelnya biar kalian tidak bingung. Kalau misalkan harus berbicara hukum ini, hukum itu nanti pusing. Ya itu logikanya aja. Logikanya kalau ada debt collector datang ke rumah, tiba-tiba mau merampas barang itu berarti maling. Oke ya, sederhana sekali, kalian tidak usah pusing, tidak usah stres, santai saja. Yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu resiko terberatnya hanyalah skor kredit bermasalah. Itu tidak ada lagi resiko yang lain. Kalau misalkan ada ketakutan dari nasabah gagal bayar, sampai berlebihan ketakutannya, itu adalah datang dari hati dan pikiran kalian sendiri yang belum tentu terjadi. Jadi resiko terberatnya hanya skor kredit bermasalah. Yang lainnya paling kalian diteror setiap hari, ditelepon, ditanyakan tagihan. Ya itu hal biasa dari mungkin nasabah yang lain juga banyak diperlakukan seperti itu. Yang terpenting kalau memang sudah tidak mampu bayar, sudahlah semua ini stop bayar, jangan sampai memikirkan lagi pinjaman online dan kalian tetap fokus dengan kehidupan kalian sendiri. Urusan nanti kalian mau misalkan udah ada rezekimu bayar, silakan terserah kalian. Urusan nanti itu jangan dulu dipikirin. Yang terpenting kalian harus fokus mencari rezeki sebanyak-banyaknya, mencari peluang untuk mendapatkan uang, sehingga nanti kalian bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kalian. Saya hanya bisa mendoakan kalian semoga diberi keberkahan rezeki, diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan, dan diberi tetap ketenangan hati agar tidak takut menghadapi segala macam teror dan intimidasi dari pinjaman online. Oke, semoga ini menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih ada yang ketakutan karena diancam-ancam, mau disita barang dan sebagainya. Kalian santai saja. Sudah jangan terlalu takut berlebihan, karena ketakutan berlebihan justru akan membawa kalian ke hal yang negatif. Kalian bisa saja melakukan hal yang di luar kewajaran karena ketakutan yang berlebihan. Jadi kuncinya adalah santai, tenang, rileks, dan berpikir secara logika. Jangan sampai memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Semoga ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.